Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Terima kasih dan salam kenal aku ucapin ke teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube Syifa Kennedy. Kenalin, nama aku Syifa. Aku udah bikin YouTube sekitar 2 tahun dan aku adalah educational content creator dan juga aku ngebahas tentang health juga. Jadi bagi teman-teman yang baru mampir silahkan cek playlist aku ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sebelumnya udah subscribe di channel YouTube Syifa Kennedy dan ngikutin terus video Syifa Kennedy. Video sebelumnya aku bikin video bareng adik aku. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton videonya silahkan nonton dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini kayak ngobrol santai aja ya. Sore ini aku rencananya tuh bakal live Instagram bareng salah satu NGO gitu, namanya Mimpi Besar Jakarta. Diskusinya itu adalah tentang failure stories and how I deal with it. Jadi kita nantinya akan mostly ngebahas tentang kegagalan dan kesuksesan. Ketika aku menghadapi kegagalan, bagaimana gitu aku deal dengan kegagalan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara nih ya guys tentang kegagalan, siapa sih yang nggak pernah gagal gitu? Aku rasa gagal itu adalah paket di kehidupan kita. Even yang namanya orang yang paling sukses di dunia ini atau yang pintar kayak Albert Einstein, mereka pernah gagal gitu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang mungkin ngerasain kegagalan itu yang lagi kalian hadapi nih sekarang, kebetulan kemarin baru pengumuman SBMPTN juga dan aku tahu pasti ada teman-teman yang belum lulus ya, belum masuk ke jurusan atau kampus yang mereka cita-citakan. Tenang, itu adalah proses dari kehidupan kalian. Jangan ngerasa kegagalan tersebut bakal membuat kalian tidak akan sukses nantinya gitu. Jadi salah ya kalau ada orang berpikiran kegagalan aku ini akan membuat aku nggak sukses nantinya. Salah, jangan berpikiran kayak gitu. Pikirlah kalau itu adalah proses, bagian dari proses hidup kalian, dan siapa tahu kegagalan itu malah menjadi bantu loncatan kalian untuk mencapai hal yang lebih baik dan tinggi di depan. Jadi kalau misalnya orang nih ngelihat seseorang yang udah sukses, itu tuh kayak iceberg gitu ya. Kayak fenomena gunung es. Mereka cuma ngelihat sedikit ya, sedikit tumpukan es di atas, tapi mereka nggak tahu gunung es yang di bawah permukaan itu udah sebesar apa. Itu dianalogikan guys, seperti orang cuma melihat kesuksesannya aja nih gitu, udah tinggi kesuksesannya. Padahal di bawah itu ya, udah banyak pengorbanan, dedikasi, kerja keras, air mata, kegigihan dan kegagalan yang udah dia lewati di bawah. Jadi kayak kalau gunung es, kalian lihat gambarnya seperti ini. Kalian lihat ya kan, di permukaannya terlihat ya sedikit, tapi padahal di bawahnya itu sangat banyak hal yang sudah ia lewati untuk membuat suatu iceberg tersebut. Jadi bagi teman-teman yang sekarang itu merasa nggak mampu, ngerasa gagal saat ini, please jangan terlalu lama dalam keadaan tersebut ya. Jangan terlalu berlarut-larut. Itu akan berdampak nggak bagus untuk tubuh kalian, untuk kesehatan mental kalian, menjadi hal traumatis barangkali ya. Dan itu yang akan menghambat kalian untuk sukses gitu. Tapi ketika kalian memilih untuk bangkit, kalian bangun mimpi lagi, kalian bangun afirmasi lagi, kalian positive thinking lagi dengan masa depan kalian, jamin deh kalian pasti akan sampai di titik kesuksesan itu gitu. Aku yakin di balik kesuksesan orang-orang yang mungkin menjadi panutan kalian sekarang dan menjadi panutan untuk banyak orang ya, misalnya siapa gitu yang kalian kagumi gitu, itu ada bertahun-tahun kerja keras, bertahun-tahun dedikasi dan tekad kuat yang telah dia bangun, seperti itu. Kecuali memang seseorang itu punya privilege atau hak-hak istimewa ya, keistimewaan tertentu, misalnya anaknya siapa atau dia dari keluarga siapa, bisa jadi gitu. Tapi bagi teman-teman yang sekarang tidak mempunyai privilege itu, seperti aku juga misalnya ya kita terus tetap berusaha gitu. Even orang yang punya privilege pun ketika dia tidak bisa mengelola ataupun tidak bisa menjalani keistimewaannya itu dengan baik, dia juga nggak akan bisa survive.
Jadilah teman-teman itu orang yang tahan banting. Setelah ini bakal ada awan yang cerah gitu. Matahari bersinar untuk menyambut kalian itu bisa lebih sukses dari yang sekarang dengan definisi kalian masing-masing. Sebenarnya banyak faktor sih yang membuat seseorang itu bisa sukses. Selain memang dari niat dan kerja keras yang dilakukan, itu ada beberapa faktor yang menurut aku sangat penting dan berpengaruh untuk kesuksesan seseorang. Jadi memang kegagalan ini jadi momok yang menakutkan ya bagi seseorang, apalagi ketika dia baru mencoba sesuatu. Misalnya nih, orang yang baru ikut lomba cerdas cermat atau orang yang baru berani tampil untuk lomba nyanyi. Pasti awalnya dia bakal takut gagal, takut dipermaluin, takut nggak diapresiasi dengan tepuk tangan, takut diledek temannya gitu. Cie udah ikutan nih, udah ikutan lomba solois nih, cie udah ikutan speech contest dan lain sebagainya. Jadi memang kegagalan atau hal-hal yang dibayangkan sebelum dia berperang itu menjadi momok menakutkan bagi banyak orang gitu. Dia belum bertanding nih, dia belum perang, tapi dia udah takut duluan karena dia takut gagal, dia takut diledekin, dia takut diejek dan sebagainya. Bahkan cuma mikir doang, belum terjadi nih, cuma mikir bakal gagal doang, dia nggak jadi nih, nggak jadi mencoba, dia nggak jadi bertindak gitu. Tapi yang membedakan kita, kalau kita adalah mental orang sukses, kita adalah orang dengan mental tahan banting, kita nggak akan kalah sebelum berperang, kita nggak akan kalah sebelum bertanding, tapi kita udah menyiapkan mental yang kuat, kita udah menyiapkan pikiran kita yang positif, kalau kita itu pasti bisa. Walaupun gagal, berarti ini adalah proses, bagian dari proses kehidupan kita yang bisa nanti membawa kita ke kesuksesan. Orang yang gagal itu sebenarnya orang yang hanya stuck di situ dan tidak mau mencoba lagi. Beda dengan orang yang ingin sukses, dia akan bangkit, dia akan berusaha membangun cita-citanya lagi, dia akan melanjutkan usahanya lagi, cari jalan gimana dia bisa sukses dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena kita tahu kehidupan kita dinamis, kehidupan kita berubah, kita akan bertemu berbagai orang, berbeda-beda cara pandang, berbeda culture, berbeda sikap dan cara berespon. Berusahalah untuk membawa diri kalian gitu, dimana kalian berpijak, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kalian miliki sekarang, tapi jangan hanya mengikuti arus gitu. Kalian juga punya prinsip, kalian juga punya keyakinan yang kalian pegang, kalian tetap punya komitmen terhadap diri kalian sendiri dan tujuan serta goals kalian. Walaupun kita ngerasa diri kita itu pintar ya, tapi jangan sih, kalau bisa jangan ngerasa diri ini pintar. Dengan itu kita akan lebih plong menerima ilmu baru, menyerap informasi tersebut, karena kita ngerasa diri kita ini masih butuh belajar gitu. Sebenarnya malu juga kan kalau misalnya kita terlihat pintar, terlihat keren nih di orang-orang di medsos, tapi ternyata pas ketemu langsung orang bilang, ah dia tuh biasa aja kok, ternyata dia nggak sepintar yang dia tunjukin di medsos misalnya. Kayak ya udah, kita apa adanya aja gitu, jangan ngerasa diri kita tuh lebih baik dari orang lain, pas ketemu ya nyatanya biasa aja, kan kita jadi malu ya. Bagi teman-teman yang sekarang misalnya kalian udah menguasai 2 bahasa, ayo kita gali lagi bahasa lainnya. Kalau aku bilang sekarang itu bukan zamannya main sikut-sikutan, sekarang itu bukan zamannya saling menjatuhkan, tapi sekarang itu adalah zamannya kerjasama dan kolaborasi. Mungkin teman-teman bisa lihat kan YouTuber-YouTuber itu dia bisa naik karena dia collab nih antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya bukan tujuannya sebagai pansos belaka sih kalau menurut aku, tapi itu merupakan cara gimana dia membangun hubungan sosial yang lebih baik dengan kolaborasi itu. Kita lebih open-minded, kita lebih terbuka untuk segala ide dan kreativitas yang lebih baru. Kita juga akan terbiasa nih ngobrol sama orang lain, terbiasa bersosial, terbiasa mengeluarkan pendapat. Tapi memang ada orang yang dari sononya tuh introvert. Dia memang sulit nih untuk kenalan sama orang lain, membangun percakapan. Tapi semua itu bisa dilatih. Jangan salahkan diri kalian yang introvert gitu. Introvert, tapi banyak kok orang introvert yang juga bisa menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Kolaborasi dengan orang lain, menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Apa artinya kalau kita sukses, kita punya berlimpah materi, tapi hubungan sosial kita dengan orang lain itu jelek? Komitmen ini salah satu kunci, alias kunci ya, untuk kita mencapai kesuksesan. Dia akan bertanggung jawab untuk apa yang telah dia pilih. Kita harus punya goals dulu, dan jalani itu dengan penuh tanggung jawab.
Mungkin segitu dulu untuk sharing aku hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Please komen di bawah. Aku akan jadi orang sukses dunia dan akhirat kalau misalnya kalian sudah selesai nonton video ini. Oke, biar aku tahu teman-teman yang memang nonton sampai akhir. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Feel free untuk komen di bawah kira-kira video apa lagi yang bakal kita diskusikan di video selanjutnya. Dan jangan lupa share link video ini ke teman-teman kalian. Please like dong videonya, cuma 1 detik dan bikin aku semangat lagi untuk sharing lebih banyak video ke teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe biar teman-teman dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Dan jangan lupa follow my Instagram @syfkndi. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru.